Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Randis Channel. Mudah-mudahan selalu mengedukatif dan menginspirasi semua yang ada di channel ini. Jangan lupa ya, subscribe, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa, kadang videonya belum habis di skip seperti itu. Randis Channel masih seputar tentang ruqyah. Minggu kemarin atau bulan lalu, barangkali ada yang sudah bulan lalu nih, minggu lalu kita sudah menghadirkan video tentang ruqyah. Nah, kali ini Randis Channel menghadirkan juga seorang terapi yang seperti biasa itu telah hadir di Randis Channel, yaitu Pak Ustadz Ucup atau disapa dengan akrab Kang UU seperti itu ya. Nah, ini sudah hadir di Randis Channel. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Di Randis Channel, senang sekali ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz, apa yang malam ini kita ini ngobrol santai aja Pak Ustadz ya. Iya. Tentang ruqyah minggu kemarin ya, hadirkan Randis Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang tema membedah khodam. Nah, itu tahu kalian khodam? Nah, ini sekarang kita bedah bersama Pak Ustadz Ucup atau disapa dengan Kang UU. Mangga Ustadz, apa itu tentang khodam itu? Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Amin ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih dari tim Randis Channel yang mana telah bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita membawakan satu kemanfaatan untuk khalayak umum ya, dalam rangka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tadi tentang pertanyaannya khodam. Khodam itu kalau bahasa Arab, khodam itu kan bahasa Arab ya. Ada khodam. Khodam itu adalah melayani atau pelayan ya. Melayani. Gitu kan? Ada pelayan gitu kan, atau membantu gitu. Kalau secara arti dari bahasa Arab. Kalau di dalam dunia ruqyah itu atau dalam ilmu supranatural, khodam itu adalah jin ya, jin yang ada di dalam tubuh seseorang ya, ataupun di luar tubuh seseorang. Yang khodam itu ada yang memang diusahakan untuk datang untuk melayani kita, membantu kita ya. Ataupun tanpa seseorang sadari dia itu sesungguhnya ada khodamnya. Nah itu kan. Satu, orang kadang-kadang ya dia tidak sadar bahwa dia di dalam tubuhnya ada khodam, gitu kan. Tapi sebetulnya ada ciri-cirinya, ya, ada ciri-cirinya. Nah, makanya kalau lebih jelasnya, apakah diri kita itu di dalam tubuhnya itu ada khodam, ada jinnya atau enggak, itu nanti bisa dideteksi gitu. Di ronsen. Oh, di ronsen ya, kalau istilah dokternya ada di ronsen gitu ya, Pak Ustadz ya. Gitu, mohon diperjelas karena pemirsa itu tahunya sekilas khodam, tahu padahal tidak tahu. Kalau tahu ilmunya kan Randis Channel nih ya, mumpung ada ahlinya gitu ya, seperti itu. Iya. Jadi khodam itu ada yang memang diusahakan oleh dirinya sendiri. Misal dia datang kepada seseorang, misalnya seseorang, misalnya aku ingin punya khodam nih, misalnya ya, biar dagangannya laris, gitu, minta jin untuk melayaninya, untuk membantunya, gitu kan. Nanti kalau seseorang kadang-kadang dikasih apa di tempat jualannya atau di tempat apa, satu benda, benda itu hanya media, di dalamnya itu ada jinnya. Nah, jin itu disebut khodam untuk melayani kita, membantu kita supaya misalnya jualannya rame, gitu kan ya.
Ataupun ada orang yang itu punya pelet. Oh ya, ini yang paling ramai sekarang pelet Ustaz. Itu pelet. Pelet sekarang tuh, gimana itu ngilangin? Itu pelet itu sesungguhnya ya, dia di dalam dirinya itu misal diisi susuk itu misalnya berlian atau emas yang kecil atau benda apa saja ya. Nah itu si benda itu dikasih hodam yaitu jin. Jadi kelihatannya orang itu moronyoy kan gitu. Kelihatannya iya sekali kalau laki-laki kayak Arjuna gitu ya. Kayak moronyoy ini banyak ya. Aduh ya. Nah itu diantaranya menarik. Jadi ada sesuatu yang di luar nalar. Meskipun orangnya kata orang Sunda ya biasa-biasa aja jajan pasar, tapi kelihatannya wah luar biasa itu, menarik sekali. Ada juga yang pakai pakai gitu ada di channel itu. Ya, ada juga hodam itu yang dia tidak disadari. Orang tuanya masih hidup punya hodam, ngelmu lah. Udah meninggal orang tuanya atau leluhurnya ke atas ya. Tanpa sadar orang yang udah meninggal, jinnya itu kan berumur panjang. Masuklah ke keturunannya. Gitu. Nah itu ada juga Pak Hendar itu ya. Bahaya nih Randis Channel kalau tidak segera dideteksi atau segera diketahui bahwa membahayakan dirinya Pak Ustadz ya. Nanti ada efek. Kemudian apa efek dari orang yang punya hodam itu Pak Ustadz? Itu. Ya otomatis kalau bicara tentang efek itu kan ada dua, satu efek positif dan efek negatif. Efek positifnya mungkin ya dia yang diharapkan bisa dengan izin Allah hakikatnya Pak ya. Kan izin Allah itu ada yang dikabulkan tapi tidak diridhoi, ada yang dikabulkan dan diridhoi. Orang bermain pelet gitu ya dengan seseorang atau bermain sihir supaya orang takut sama kita gitu ya, bantuan izin dikabulkan tapi Allah tidak meridhoinya. Ada yang bisa jadi seperti itu. Nah ini efek negatifnya khodam itu kan otomatis dia itu kan untuk melayani ya kan, untuk melayani otomatis dia itu tidak cuma-cuma jadi setiap dia kemampuannya dikerahkan untuk melayani orang itu otomatis dia juga ingin punya keinginan balasan timbalannya. Nah itu makanya pernah terjadi seseorang yang punya hodam dia hodam suaminya tidak ada dia menjelma menjadi suaminya datang kepada istrinya. Pernah terjadi ya Pak Ustadz? Pernah terjadi semacam itu gitu. Makanya itu karena jin itu kan ada jin yang baik, ada yang jin yang nakal juga ya seperti manusia aja gitu. Nah itu diantara kehidupan seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi kita berhati-hatilah gitu. Pernah gini Pak Ustadz ya, teman itu kayaknya mimpi sening bunda padahal di kantornya itu seperti biasa-biasa, tapi setelah pulang kantor dia mengingat terus padahal istrinya itu cantik di rumah Pak Ustadz. Apa kena peletnya ini pelet apa ini seperti apa ini gundam atau gimana ya seperti itu? Ada yang natural ya, karena memang perempuan itu memang diciptakan sangat menarik sekali. Wina linasi kubusahat minanisa kalau dalam Al-Quran itu kan dibuatkan indah pandangan terhadap wanita itu menempati posisi yang teratas wanita itu. Makanya kan banyak kan orang kan pejabat yang jatuh karena wanita, ya kan? Bahkan orang yang berilmu sekalipun banyak yang jatuh karena wanita. Nah itu kan. Nah itu. Makanya dulu juga para nabi juga yang diuji dengan wanita ada kan Nabi Yusuf kan. Tapi dia tidak tergoda, akhirnya Allah muliakan. Seperti itu gitu ya. Nah itu. Ada yang memang alamiah, kecantikan itu kan memukau. Ada yang secara alamiah dia teringat dengan kecantikannya ya atau apanya gitu kan. Ada juga yang memang diri seseorang itu diri seseorang itu terkena pancaran
wanita, misalnya wanita itu punya hodam. Nah, Ketika kita menatap dia, otomatis kita terpikat. terpikat Karena si betul. hodam itu diprogram untuk memikat orang. Oh, gitu. Ada juga kasus itu. Kayaknya ngelihatnya tuh kayak teman saya tuh bilang sih enak lihatnya, padahal dia usianya jauh berbeda Ustaz. Kalau dibilang masuk udah 40 lebih, kalau istri yang itunya kan di bawah itu seperti Betul, itu. betul. Oh, Iya, iya. jadi seolah-olah jin itu memberikan apa pelayanan tadi apa? Iya, untuk membuat indah pandangan, Indah pandangan. mata orang yang memandang orang yang disusupinya itu kan. Nah, di channel ini tidak akan membahas dulu, nanti masih panjang video-nya Pak Ustadz ya. Kita tentang pelet, tentang apa, nanti videonya juga ada ya. Ya khusus ini. Nanti jangan ketinggalan. Randi channel itu alhamdulillah inspiratif, edukatif ya, bersama Pak Ustadz Ucup. Alhamdulillah malam ini ya, mudah-mudahan menginspirasi semua, karena tidak hanya kemarin membedah ruqyah, sekarang terus sampai ke ilmu-ilmu yang lainnya Pak Ustadz ya, bermanfaat seperti itu insya Allah. Nah nih Pak Ustadz, saya mau tanya lagi Pak Ustadz nih, Randi channel, Insya Allah sekemampuan. ya bisakah hodam dibuang atau dinetralisir seperti itu Pak Ustadz? Ya mohon dijelaskan ke Randi channel. Ya. Insya Allah dengan izin Allah bisa ya. Ketika seseorang menyadari bahwa dia misalnya dulu pernah ilmu, ya. Tanpa sadar di dalam tubuhnya ada hodamnya. Dia juga merasakan ada ciri-cirinya yang tidak wajar. Misalnya begini, pernah ada orang ya, dia dipukul tidak merasa sakit, Gitu. tidak merasa sakit Pak. Kebal ya? Dipukul, pokoknya kan tidak merasa sakit, kebal secara manusiawi kan orang dipukul kan harus sakit. Dia tidak merasa sakit karena dihijab namanya oleh jin, oleh hodam itu yang di dalam tubuhnya. Nah, ada ya. tapi lama kelamaan itu ada efeknya juga di tubuh itu, makanya tadi nyambung sama pertanyaan yang tadi. Ya. Nah, biasanya orang yang punya hodam itu kalau jinnya ya, kalau jimat temperamental mempengaruhi si orang yang disusupinya itu. Wah, bahaya temperamental, emosional cepat ya, emosional cepat. Kemudian dia juga sering merasakan di tubuh ya, dia sering tidurnya kurang minyak. Nah ini Itu tapi kurang minyaknya, kemudian tidur kurang nyenyak ya seperti itu. Dia juga sering merasakan kalau lagi tidur itu getaran di salah satu organ. Oh gitu, gemetar gitu ya. Gemetar. Nah di channel ya, kaki, kaki atau tangan salah satu anggota tubuh itu ada gangguan itu gemetar ya. Di antaranya gemetar. Nah seperti itu. Ya. Bangun suka tidur tidak nyenyak ya. Kalau bangun tiba-tiba malam kemudian sering ngigau. Atau tiba-tiba bangun. Nah ini sering Pak Ustadz yang sering ditemukan di sehari-hari, kehidupan sehari-hari seperti itu di channel. Malas melaksanakan untuk ibadah. Nah, ada juga. Wah bahaya. Kalau jinnya itu berenergi negatif itu efeknya luar biasa. Dia malas melaksanakan ibadah. Seperti itu Radis channel. Tapi bisa handle, insya Allah dengan izin Allah. Insya Allah ya, bisa dibuang, bisa. Nanti ada ikrarnya dulu. Jadi ikrar pemutusan dengan hodam itu, pemutusan dengan hodam itu dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan bisa keluar. Wah bahaya ya. Ya. Jadi harus ikhlas dulu ya. Ikhlas dulu. Seperti itu. Karena ada niat yang ikhlas. Karena niat itu kan merupakan bagian kompas. Ya, kompas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa. Pernah ada orang. Dulu ada yang datang ke Pak Ustadz, dia punya ilmu, Gimana datangnya seperti apa? Maksudnya biasa aja tuh? Enggak datang. Dia katanya begini, Pak Ustadz saya pernah ilmu Braja Musti. Wah. Dia sampai puasanya 40 hari 40 malam. Waduh, jadi ini yang paling bahaya. 40 malam katanya dia, pengakuan dia waktu alam ya kemudian. Nah kemudian ingin dicek, ternyata dicek betul ada hodamnya. Berdialog dengan Pak Ustadz, izinnya itu melalui orang itunya ya, kemasukan. Kemudian tidak bisa dikeluarkan si izin itu ya hodamnya. Kenapa? Ketika tersadar kembali, karena Bapak kenapa? Bapak nggak ikhlas ya? Iya karena saya dulunya itu ilmu ini luar biasa perjuangannya.
Katanya, jadi kata orang Sunda heman. Heman ya. Atau heman, Budaya heman ya. Heman atau heman. Nah, Heman itu sayang ya. Nah, gitu kan. Jadi budaya dulu masih ada heman itu bahaya nih, sayang gitu. Nah, makanya kata Pak Ustadz gini, ya udah kalau nggak ikhlas tidak akan bisa keluar. Harus ikhlas dulu apapun gitu kan. Nah itu. Jadi bisa. Pada akhirnya orang tersebut udah ikhlas? Belum. Wah, ini belum. baik. Dia ini katanya mungkin berpikir-pikir kembali mungkin. Wah. Ya, gitu. Nah, itu jangan sampai datang ke minta tolong ke sini atau terapi di pondoknya Pak Ustadz ya. Satu, kita harus kemampuan tekad dan ikhlas ya Pak Ustadz, itu yang ilmu tadi itu seperti itu Radis Channel nih. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ini selalu edukatif dan inspiratif seperti itu, dan ilmunya selalu update terus. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, berhubung kita selalu nanti ada video-video kedepannya Pak Ustadz, dan selalu tetap kita sih pengennya ngobrolnya tuh panjang ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena waktu jual lah ya, Radis Channel pengennya sih kita tuh sampai terus gitu ya. Tapi di video berikutnya pada intinya kita langsung ke kesimpulan aja Pak Ustadz ya. Jadi satu, kita lebih baik menyerahkan ya kita penjagaan pertolongan hakikatnya kepada Allah. Ketika kita meminta kepada jin khodam itu ya, otomatis tauhid kita, keimanan kita kepada Allah akan menipis. Jadi lebih baiklah kita langsung kepada Allah. Kalaupun ada orang yang sudah terlanjur ya pernah, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, Radis Channel tidak ada kata terlambat apapun itu ya Pak Ustadz ya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Ya itu tadi. Justru ketika kita sudah sadar, ingin dinetralisir, ingin normal kembali seperti manusia biasa, tidak ditumpangi oleh itu, kita akan lebih nyaman. Ya lebih nyaman lah gitu insyaallah. Yang sudah ada khodamnya insya Allah bisa dibuat dengan izin Allah. Dengan izin Allah insya Allah. Mangga jangan khawatir, kesini nanti di kolom komen ya ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Nanti Radis Channel, tim Radis Channel akan menginikan di deskripsi, di kolom deskripsi bahwa bisa menghubungi lokasi dan alamatnya di mana ya, seperti itu. Karena video-videonya kita masih terus ya. Radis Channel masih seputaran Kuningan, karena memang Radis Channel itu punya ya orang Kuningan insya Allah gitu ya. Dan itikat baik Radis Channel pengen mengembangkan media, salah satunya sarana dakwah juga seperti itu Pak Ustadz. Mudah-mudahan izin dari Allah ya, mengangkat tema-tema yang edukatif, inspiratif, juga pengusaha-pengusaha dari menengah ke bawah Pak Ustadz ya. Di samping kajian ini saya juga dakwah, numpang dakwah istilahnya lewat media seperti ini. Mudah-mudahan Radis Channel pemirsa yang ada dimanapun berada ya selalu setia ya mengikuti Radis Channel. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya, atau share ke teman-teman yang belum tahu nih Radis Channel itu di mana ya. Nah, Radis Channel miliknya orang Kuningan, miliknya umat semua ya, insya Allah seperti itu ya Pak Ustadz. Amin ya Pak Ustadz. Waktulah yang memisahkan kita ya jua, tapi insya Allah lain waktu kita live lagi ya di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang nonton pada sehat semua ya, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz juga sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Ya. Selalu setia di Radis Channel seperti itu ya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya diundang di Radis Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di channel sampai di sini dulu ya. Video-videonya juga masih update. Kita tunggu minggu depan tentang seputar ruqyah, itu masih banyak. Juga tadi khodam sudah dibahas. Minggu depan itu masih ada. Tonton dulu video berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.